Bulog dari India sudah menyampaikan pada saya, Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton. Kemudian juga saat saya KTT ASEAN Jepang di Tokyo juga saya bertemu dengan Perdana Menteri Tawesin. Tadi saya dengar di sana ada stok. Kemudian saat di holding room saya menyampaikan keinginan untuk bisa impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Kemudian menyampaikan pada saya sorenya Presiden Jokowi 2 juta ton Thailand siap untuk mengirim ke Indonesia. Kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional. Dan leading sektornya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan. Dan kita harapkan dengan cadangan strategis pangan kita ini betul-betul bisa kita atur. Kalau memang dalam negeri kekurangan, akan disuplai dari sini, entah itu bisa padi, bisa singkong, bisa jagung, atau bisa cabai, semuanya akan di-manage dengan manajemen yang ada, dan kalau sisa, itulah yang akan kita ekspor ke negara lain. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Presiden Joko Widodo pada tengah bulan Desember 2023 mengumumkan akan mengimpor bahan-bahan pokok dari India dan Thailand. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kuota pangan nasional dari sini. Kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa program-program food estate yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak jelas adanya, alias gagal total dan hancur lebur, berantakan. Kita melihat bagaimana Jawa Tengah justru mengalami perbaikan di dalam hasil pangan setelah Ganjar Pranowo memimpin daerah tersebut. 10 tahun yang lalu Ganjar Pranowo mau berhasil menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional untuk menyediakan beras dan bahan-bahan pokok yang baik digunakan dalam daerah maupun luar daerah. Dengan impor beras untuk kekuatan nasional, kita melihat bagaimana justru Presiden Jokowi sedang menampar kinerja buruk dari calon presiden nomor urut 2 dan anaknya sendiri, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 2. Dan Prabowo itu dilahirkan untuk gagal, karena memang dia tidak pernah bisa mengelola setiap apa yang dipercayakan kepadanya. Dikasih jabatan militer malah disalahgunakan, sampai harus dipecat. Dikasih jabatan ketua umum malah menggunakan partainya untuk menyebarkan hoaks dan isu-isu miring kepada Presiden Jokowi. Dan yang terakhir dikasih jabatan menteri malah gagal melakukan program-program yang seharusnya bisa dikerjakan dengan mudah. Jelas saja di sini Jokowi sampai harus impor 3 juta ton beras. Padahal dulunya gembar-gembar food estate akan menyelesaikan masalah ini. Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional dan leading stok sektornya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita berikan kepada Pak Menhan, dan kita harapkan kegagalan Prabowo di dalam membangun food estate mengakibatkan Indonesia harus impor bahan pokok di luar negeri yaitu sebanyak 3 juta ton beras. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Prabowo itu memang adalah produk gagal dari demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko, impor 3 juta ton beras adalah bentuk kegagalan Prabowo di dalam membangun food estate, yang ternyata hanya bisa jadi isu pemanasan global saja. Jujur saja saya bingung kenapa orang ini masih berani-beraninya mencalonkan diri menjadi presiden. Padahal kegagalan adalah jalan hidupnya. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa yang paling benar adalah Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Gerak cepat Indonesia Raya, Indonesia maju, Indonesia unggul dan membangun segala infrastruktur. Presiden Joko Widodo pada tengah bulan Desember 2023 mengumumkan akan mengimpor bahan-bahan pokok dari India dan Thailand. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kuota pangan nasional dari sini. Kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa program-program food estate yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak jelas adanya, alias gagal total dan hancur lebur, berantakan.
kita melihat bagaimana Jawa Tengah justru mengalami perbaikan di dalam hasil pangan setelah Ganjar Pranowo memimpin daerah tersebut. 10 tahun yang lalu, Ganjar Pranowo mau berhasil menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional untuk menyediakan beras dan bahan-bahan pokok yang baik digunakan dalam daerah maupun luar daerah. Dengan impor beras untuk kekuatan nasional, kita melihat bagaimana justru Presiden Jokowi sedang menampar kinerja buruk dari calon presiden nomor urut 2 dan anaknya sendiri, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 2. Dan Prabowo itu dilahirkan untuk gagal, karena memang dia tidak pernah bisa mengelola setiap apa yang dipercayakan kepadanya. Dikasih jabatan militer malah disalahgunakan, sampai harus dipecat. Dikasih jabatan ketua umum malah menggunakan partainya untuk menyebarkan hoaks dan isu-isu miring kepada Presiden Jokowi. Dan yang terakhir, dikasih jabatan menteri malah gagal melakukan program-program yang seharusnya bisa dikerjakan dengan mudah. Jelas saja di sini Jokowi sampai harus impor 3 juta ton beras. Padahal dulunya gembar-gembor food estate akan menyelesaikan masalah ini. Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional dan leading stock sektornya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita berikan kepada Pak Menhan, dan kita harapkan kegagalan Prabowo di dalam membangun food estate mengakibatkan Indonesia harus impor bahan pokok di luar negeri, yaitu sebanyak 3 juta ton beras. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Prabowo itu memang adalah produk gagal dari demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko, impor 3 juta ton beras adalah bentuk kegagalan Prabowo di dalam membangun food estate, yang ternyata hanya bisa jadi isu pemanasan global saja. Jujur saja saya bingung kenapa orang ini masih berani-beraninya mencalonkan diri menjadi presiden, padahal kegagalan adalah jalan hidupnya. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa yang paling benar adalah Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Gerak cepat Indonesia Raya, Indonesia maju, Indonesia unggul, dan membangun segala infrastruktur. Presiden Joko Widodo pada tengah bulan Desember 2023 mengumumkan akan mengimpor bahan-bahan pokok dari India dan Thailand. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kuota pangan nasional dari sini. Kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa program-program food estate yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa